Assalamualaikum, selamat malam hadirin dan hadirat. Kembali ketemu dalam E-Talk Show with BHS. Seperti biasa bersama Om Y dan The Miracle Band. Tahu kenapa Om pakai palu? Kenapa? Karena Om lagi mau memutuskan persoalan penting. Mau menghakimi pencuri. Wah. Pencuri hati Om. Asik. Ya kita mulai aja ya. Dengan demikian E-Talk Show with BHS dimulai. Lu tahu gak maksudnya pakai ini, no? Kenapa? Ami, tahu gak semuanya? Karena sekarang Om mengundang seorang tokoh dalam dunia penegakan hukum kita. Wah. Siapa Ini itu? orangnya ternyata publicity shy, jarang tampil di mana-mana. Publicity sign. Publicity Oh, shy, nggak mau shy. tampil Wow. di TV acara khusus. Nah khusus di talk show ini beliau mau tampil. Oh, Mau panggil ya? luar biasa. Inilah Jaksa Agung kita, Bapak ST Burhanuddin. Yes. Assalamualaikum. Ini palu benar gini Pak ya? Benar ya? Ini palu cewek. Oh ini benar. Silakan duduk Pak. Apa kabar Pak Jaksa Agung, Pak JA? Alhamdulillah. Ini panggilnya Pak atau Om atau Apa aja? Mas atau siapa? Apa aja? Atau Uda atau siapa? Nah itu apa aja lah. Apa aja ya? Nah ini sebelum kita ngobrol lebih jauh Seno, hadirin hadirat, kita simak dulu profil siapa beliau, Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin. Itu dia profil Pak Jaksa Agung kita, Pak ST Burhanuddin. Sebelum masuk ke diskusi lebih jauh, Om mau tanya ini, Om kepo, ST itu artinya apa? Nanti sebelum ke situ dulu saya mau menerangkan yang tadi. Oh ya, ya. Tadi itu ada kesalahan. Kelahiran saya itu sebenarnya 59. Bukan 54. Nanti tua banget dong. Iya. 59 kenapa? Kenapa di dalam data yang ada di kejaksaan itu saya di dalam SK pertama itu salah nulis. Wah. Ini ada dua kejadian yang salah nulis dalam hidup saya. Tetapi salah nulis di sini justru menguntungkan saya. Karena Berkah malah. iya, justru. jadi berkah. Saya dengan masa kerja 23 tahun saya bisa jadi jaksa agung muda. Minimal dengan masa kerja 28 tahun baru jadi jaksa agung muda. Oke. Tapi alhamdulillah kesalahan yang membawa berkah. Oh ya, makanya terus akhirnya muda terus sampai sekarang. Iya. Jadi ST itu gimana? Nah, ini Singkatannya juga, apa? ST ini. itu apa? Sultan apa? Nah. ST men. Apa Pak ST? Nah, ini juga ini gini. Penting ini. Pada waktu saya masuk SD, itu nama saya sebenarnya Sanitiar Burhanuddin. Sanitiar Burhanuddin. Burhanuddin. Oke. Pada waktu mau lulus SD, ternyata ditulisnya oleh guru saya ST, nggak tahu apa karena tintanya kurang atau mungkin karena di kampung disingkatnya aja ST Burhanuddin. Ini juga nama membawa berkah juga. ST Burhanuddin sebenarnya Sanitiar Burhanuddin itu namanya panjang, tapi mungkin apa kepanjangan nulis atau nggak tahu, jadilah ST. Ini juga pasti membawa berkah. Iya dong. Dan saya baru mengetahui itu adalah kesalahan sudah saya begitu mau kerja. Nah, ditanya pada waktu diuji ST itu apa? Nah, baru ngeh saya. Oh iya, nama saya Sanitiar Burhanuddin. Tapi karena ditulisnya oleh guru SD jadi ST, ya udah ST aja. Tapi bukan ST yang pasti gitu. Sanitiar Burhanuddin. Iya. Terus Bu Guru tiba-tiba nulisnya ST. Pak Guru. Pak Guru nulisnya ST. Masih ingat gak namanya siapa Pak Guru? Oh, udah almarhum. Udah lupa. Oh almarhum ya. Ya sudahlah. Pokoknya guru-gurunya Ya. ini yang menyaksikan gurunya ini. Gurunya beliau ini sekarang jadi orang penting. Jaksa Agung. Iya kan? Pak, ngomong-ngomong Pak, orang ini kan banyak bertanya-tanya, kok tiba-tiba ujuk-ujuk muncul nama ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Ini gimana ceritanya Pak? Kalau boleh ceritain Pak, penting Pak. Ini saya diteleponnya habis maghrib. Itu kan ya dikit-dikit wirid lah habis maghrib. Kering telepon. Pak Bur ke istana ya. Habis itu berangkat lah. Kemudian dipanggil beliau, Pak Bur dari Bandung apa dari Jakarta? Udah duduk sini. Pak Bur pimpin ya kejaksaan, perbaiki. Habis itu sudah ya pulang, besok kita lantik. Apa pesan yang paling penting? Ya perbaiki. Presiden waktu itu, perbaiki kejaksaan. Pak,
Ini terus terang aja kamu, Bapak udah nyangka nggak sih kalau mau jadi jaksa agung atau amanah atau bagaimana ini? Kayak mah lillahi ta'ala aja kalau kerja mas. Jadi dari dulu juga saya jalanin aja apa adanya dan alhamdulillah nyampe terus, bahkan ya dengan 23 tahun saya bisa jadi jaksa agung muda juga itu lillahi ta'ala aja. Itu begitu pensiun nggak punya apa-apa ya lillahi ta'ala aja. Bisa diceritakan nggak Pak awal kisah kok tertarik dari jaksa itu bagaimana? Nah ini cerita. Jadi gini, saya tidak punya cita-cita jadi jaksa. Pada waktu itu karena saya ikatan dinas dari Postel, saya kerja di kantor pos. Kerja di kantor pos? Ya karena ya, ikatan dinas, saya harus ada 2 tahun harus kerja di situ. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya. Ngapain aja di kantor pos sebagai apa Pak waktu itu karyawan? Ya di bagian keuangan lah, nulis-nulis. Oh, nimbang-nimbang surat gitu. Ya, tapi nggak ngelet gitu untuk perangko gitu terus melet itu udah. Enggak ya. Enggak, Mas, enggak aja. Kemudian isi saya kan udah jaksa duluan. Kenapa? Saya harus tidak ikut langsung ke kejaksaan supaya dapur ngebul, Mas. Begitu isi saya jadi jaksa, saya masuk jadi calon pegawai. Jadi sudah kalau daripada kemana-mana, udahlah asal saya. Jadi ini cita-citanya asal saya bisa menerapkan ilmu saya. Nggak pernah jadi cita-cita. Kalau ditanya cita-cita dari kecil, malah kalau ditanya dari kecil itu, kamu besok gede jadi apa? Jadi supir bis. Serius nih? Iya, kalau ditanya supir bis. Kenapa? Lihat kalau kita di kita rumah. Kenapa supir bis, Pak? Gini, rumah saya kan di tepi jalan. Itu ada bis OM itu. Aduh, supirnya keren. keren gitu kan. Kalau ditanya gitu, gaya begini kan. Dan kalau dulu kan gini, wah gaya lah pokoknya. Sekarang Bapak akhirnya jadi jaksa. Iya. Sampai kemudian menjadi jaksa agung. Nah ini ada headline ini Om, jadi agak kepo ini. Jaksa agung siap tuntut mati koruptor. Itu serius gak Pak? Ya serius, kan ada aturannya. Tetapi kan dalam kondisi yang kayak darurat begini, dia melakukan perbuatan itu ya harus sikat ya? Sikat habis. Ini yang menarik nih, kawal dana corona, Jaksa Agung titik 2, saya tak segan jika harus tindak pegawai kejaksaan. Iya, karena memang ada ceritanya nih. Gimana itu Pak? Ceritanya kan yang dulu itu kita punya TP4D. Apa sih katanya Pak? TP4D? Jadi tim pengawalan itu. Jadi itu proyek strategis nasional. Gitu. Ini kan mulia, cita-cita yang mulia, tapi teman-teman di daerah, bukan di daerah aja, di sini juga begitu, ada yang menyalahgunakan lah. Kan jaksa itu jumlahnya hampir 10.000, ya yang nakal pasti ada. Nah itu dah yang mencoreng, maka saya bubarkan aja. Jadi waktu itu Pak Presiden bilang, udah saya bubarkan aja senang. Terus kemudian apa program ke depan? Ya saya akan bina Pak. Saya akan bina teman-teman jaksa. Tapi kalau tidak bisa dibina ya saya binasakan. Dan itu sudah terjadi. Nah ngomong soal bina dan binasakan ini banyak sekali yang mau kita gali dari Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin. Jangan kemana-mana, masih di Talk Show with BHS.